Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Diah Ayu Kristianingsih, kelas 2C dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemilu di Indonesia. Pemilu atau pemilihan umum sesuai dengan Pancasila, yaitu sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang dilambangkan oleh kepala banteng. Apa itu sila keempat dalam Pancasila? Sila keempat dalam Pancasila yaitu yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang dilambangkan dengan kepala banteng. Ini menandakan sebuah kepemimpinan yang harusnya dijalankan dengan baik dan benar, serta yang paling utama dengan bijaksana. Makna sila keempat dalam Pancasila ialah kerakyatan adalah kekuasaan yang tertinggi berada di tangan rakyat, yang berarti Indonesia memegang demokrasi. Hikmat kebijaksanaan adalah penggunaan pikiran atau akal yang sehat dan selalu mempertimbangkan persatuan. Permusyawaratan adalah dalam merumuskan dan memutuskan suatu hal yang didasarkan kehendak rakyat. Perwakilan adalah tata cara mengusahakan turut sertanya rakyat mengambil suatu keputusan kehidupan bernegara. Lambang kepala banteng pada sila keempat menggambarkan karena banteng merupakan hewan sosial yang suka berkumpul, seperti halnya musyawarah, di mana orang-orang harus berkumpul untuk mendiskusikan sesuatu. Selanjutnya saya akan menjelaskan musyawarah mufakat, voting, dan aklamasi. Musyawarah mufakat. Musyawarah adalah proses pembahasan suatu persoalan dengan maksud mencapai keputusan bersama. Dan mufakat itu sendiri adalah kesepakatan yang dihasilkan setelah melakukan proses pembahasan dan perundingan bersama. Jadi, musyawarah mufakat adalah proses pembahasan persoalan secara bersama demi mencapai kesepakatan bersama. Selanjutnya, voting atau pemungutan suara. Pada umumnya diselenggarakan apabila musyawarah mufakat tidak mencapai hasil yang diinginkan karena adanya perbedaan pendapat yang tidak terselesaikan. Voting terbagi menjadi dua macam, yaitu voting terbuka dan voting tertutup. Voting terbuka ialah di mana semua anggota peserta musyawarah dengan terbuka dan tidak rahasia. Misalnya bisa mengangkat tangan, tanda persetujuannya, dan akan dihitung oleh panitia. Voting tertutup, di mana semua anggota peserta musyawarah dengan rahasia memilih keputusan. Pada umumnya dilakukan dengan menulis di kertas, lalu dikumpulkan dan dibacakan sambil dihitung bersama tanpa diketahui pilihan yang diambil oleh masing-masing peserta. Aklamasi adalah persetujuan yang dinyatakan secara lisan oleh seluruh peserta rapat atau musyawarah tanpa pemungutan suara dan proses pemilihan berlangsung dengan cepat atau tidak memerlukan waktu yang lama. Selanjutnya, pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam Negara Kesatuan Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemilihan umum atau pemilu adalah proses pemilihan orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan tersebut beraneka ragam, mulai dari menjadi seorang presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintah, sampai kepala desa. Dan pemilu juga bisa dilaksanakan di area sekolah, seperti pemilihan ketua OSIS atau ketua kelas dan sebagainya. Pemilihan umum pertama di Indonesia dilaksanakan pada tahun 1955 dan sampai sekarang pemilu dilakukan sebanyak 11 kali. Walaupun setiap warga negara Indonesia, laki-laki dan wanita, ini mempunyai hak untuk dapat memilih, namun Undang-Undang Pemilu mengadakan pembatasan pada umur untuk dapat ikut serta di dalam pemilihan umum. Batas umur yang ditetapkan ialah pada umur yang sudah genap 17 tahun dan belum 17 tahun akan tetapi sudah menikah. Pemilu merupakan suatu mekanisme transfer kekuasaan politik secara damai. Legitimasi kekuasaan seorang atau partai politik tertentu tidak diperoleh dengan cara kekerasan. Kemenangan terjadi karena suara mayoritas rakyat didapat melalui pemilu yang fair.
Secara teoritis, pemilihan umum dianggap merupakan tahap paling awal dari berbagai rangkaian kehidupan tata negara yang demokratis. Sehingga pemilu merupakan motor penggerak mekanisme sistem politik Indonesia. Sampai sekarang, pemilu masih dianggap sebagai suatu peristiwa kenegaraan yang penting karena ini pemilu melibatkan seluruh rakyat secara langsung. Melalui pemilu, rakyat juga bisa menyampaikan keinginan dalam politik atau sistem kenegaraan. Pemilu sebagai wujud demokrasi dan salah satu aspek yang penting untuk dilaksanakan secara demokratis. Semua demokrasi modern melaksanakan pemilihan. Namun, tidak semua pemilihan adalah demokratis, karena pemilihan secara demokratis bukan sekedar lambang, melainkan pemilihan yang harus kompetitif, berkala, inklusif atau luas, dan definitif untuk menentukan pemerintah. Fungsi pemilu terdapat yang pertama, sirkulasi elit penguasa, pembentukan legitimasi penguasa dan pemerintah, pembentukan perwakilan politik rakyat, dan pendidikan politik. Di sini saya akan menjelaskan fungsi-fungsinya. Sirkulasi elit penguasa ialah bertujuan untuk pergantian kekuasaan karena setiap negara pasti menerapkan sirkulasi atau pergantian kekuasaan. Sirkulasi elit politik di negara-negara demokrasi menjadikan pemilu sebagai sarananya. Di beberapa negara, periode politik penguasa politik dibatasi. Indonesia misalnya membatasi masa jabatan presiden hanya 2 periode saja. Pendidikan politik ialah merupakan pendidikan yang bersifat langsung, terbuka, dan massal karena dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi. Pendidikan pembentukan perwakilan politik rakyat merupakan sekelompok orang yang dibentuk untuk berwenang menyatakan sikap atau melakukan suatu tindakan baik yang diperuntukkan maupun mengatasnamakan pihak lain. Selanjutnya, pembentukan legitimasi penguasa dan pemerintah, yaitu merupakan untuk mencerminkan proses politik yang demokratis. Meskipun tidak bisa dihindari, munculnya berbagai kecurigaan serta tuduhan dari pihak di luar kekuasaan atas penyelenggaraan pemilu. Tujuan diadakannya pemilu yaitu pemilu sebagai implementasi kedaulatan rakyat, pemilu sebagai sarana membentuk perwakilan politik, pemilu sebagai sarana penggantian pemimpin secara konstitusional, pemilu sebagai sarana pemimpin politik memperoleh legitimasi, pemilu sebagai sarana partisipasi politik masyarakat. Pemilu sebagai implementasi kedaulatan rakyat. Kedaulatan terletak di tangan rakyat. Hal ini karena rakyat yang berdaulat tidak bisa memerintah secara langsung. Oleh karena itu, dengan pemilu, rakyat dapat menentukan wakil-wakilnya. Para wakil terpilih juga akan menentukan siapa yang akan memegang tampuk pemerintah. Selanjutnya, pemilu sebagai sarana membentuk perwakilan politik. Melalui pemilu, rakyat dapat memilih wakil-wakil yang dipercaya untuk menyalurkan aspirasi dan kepentingannya. Dan semakin tinggi kualitas pemilu, semakin baik pula kualitas para wakil rakyat yang bisa terpilih dalam lembaga perwakilan rakyat. Selanjutnya, pemilu sebagai sarana penggantian pemimpin secara konstitusional. Pemilu bisa mengukuhkan pemerintah yang sedang berjalan atau untuk mewujudkan reformasi pemerintahan. Dan melalui pemilu, pemerintahan yang aspiratif akan dipercaya rakyat untuk memimpin kembali. Sebaliknya, jika rakyat tidak percaya, maka pemerintahan tersebut harus berakhir dan berganti. Selanjutnya, pemilu sebagai sarana pemimpin politik memperoleh legitimasi. Pemberian suara para pemilih dalam pemilu pada dasarnya merupakan pemberian mandat rakyat kepada pemimpin yang dipilih untuk menjalankan roda pemerintahan. Dan pemimpin politik terpilih mendapatkan legitimasi politik rakyat. Pemilu sebagai sarana partisipasi politik masyarakat. Melalui pemilu, rakyat secara langsung dapat menetapkan kebijakan publik melalui dukungannya kepada kontestan yang memiliki program aspiratif. Dan kontestan yang menang karena didukung rakyat harus merealisasikan janji-janji ketika memegang tampuk pemerintah. Selanjutnya, asas-asas pemilu, yaitu terdapat
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Umum. Pemilu berlaku untuk semua warga negara yang memenuhi syarat. Pemilu tidak membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, golongan, pekerjaan, dan sebagainya. Langsung. Masyarakat sebagai pemilih memiliki hak untuk memilih secara langsung dalam pemilihan umum sesuai keinginan sendiri tanpa perantara. Bebas. Seluruh warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih adalah pemilih bebas menentukan siapa saja yang akan dipilih untuk membawakan aspirasinya tanpa tekanan. Jujur. Semua pihak yang terkait dalam pemilu harus bertindak dan bersikap jujur sesuai peraturan yang berlaku. Adil. Pelaksanaan pemilu baik pemilih dan peserta pemilu mendapatkan perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan dari pihak manapun. Rahasia. Dalam menentukan pilihannya, pemilih dijamin kerahasiaan atas pilihannya. Pemilih memberikan suara pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapapun.